Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah ke-26 dari buku Kalam Robi, kisah-kisah tarbawi penuh inspirasi, buku karya Ustadz Imam Nur Suharno yang berjudul Kelembutan Hati. Ya langsung aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kelembutan hati. Al-Kisah. Ada seorang syekh melihat anak kecil berwudu di tepi sungai sambil menangis. Syekh tersebut bertanya, "Wahai anak, mengapa engkau menangis?" Anak tersebut menjawab, "Saya membaca ayat Al-Quran hingga sampai ayat, 'Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.' Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Saya takut, jangan-jangan Allah memasukkan saya ke dalam neraka." Syekh tersebut berkata, "Wahai anak kecil, kamu tidak akan disiksa karena kamu belum balik. Jangan merasa takut, kamu tidak berhak memasuki neraka." Anak kecil tersebut menjawab, "Wahai Syekh, engkau adalah orang yang pandai. Tidakkah Syekh tahu bahwa seorang yang menyalakan api untuk satu keperluannya itu memulai dengan kayu-kayu yang kecil, baru kemudian yang besar?" Seraya menangis, seorang syekh tersebut mengatakan, "Anak ini lebih takut kepada neraka daripada saya." Itulah gambaran kelembutan hati seseorang yang dibingkai dengan keimanan. Seorang yang betul-betul beriman dan senantiasa bertambah keimanannya akan semakin peka dan mudah merasai sesuatu, karena semua perkara akan dilihat dari kehendak-kehendak Allah, bukan dari kehendak-kehendaknya. Seorang yang beriman kepada Allah pasti akan sedih apabila tidak dapat bersedekah karena tidak memiliki harta, akan bersedih apabila tidak mampu membantu orang-orang yang susah, akan meneteskan air mata kesedihan apabila melihat anak-anak yang terlantar, akan harap apabila nanti dimasukkan ke dalam surga, akan gembira apabila imannya terus kekal hingga ke penghujung usia, dan begitu seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsiran waladhahitum qalilan." Demi Allah, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Hadis riwayat Tirmidzi. Seorang tabi'in pernah berkata, "Siapa diberi ilmu dan tidak membuatnya menangis, maka lebih baik baginya untuk tidak diberi ilmu, karena Allah telah menerangkan bahwa sifat orang yang berilmu itu adalah menangis." Hadis riwayat Ad-Darimi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang takut kepada Allah karena kelembutan hatinya adalah orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, yaitu orang-orang yang berilmu." Quran Surah Fatir ayat 28. Kelembutan hati adalah pintu kebaikan dan kunci persaudaraan. Pribadi manusia yang diliputi rahmat dan kasih sayang akan melihat orang lain dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kelembutan hati adalah pengikat dan perekat persaudaraan. Dengan Asmaul Husna Allah memiliki nama lain Al-Latif. Dalam Asmaul Husna Allah memiliki nama lain Al-Latif, yang artinya maha lemah lembut, yang mengajarkan kepada kita kaum muslimin untuk bersifat lemah lembut. Bahkan seluruh ritual ibadah yang kita lakukan adalah untuk menuntun hati kita agar bersikap lemah lembut. Contohnya kayak bersedekah, berzakat, berinfak, tolong menolong dalam kebaikan, gotong royong, menjenguk apabila taziah apabila ada yang saudara atau ada tetangga yang meninggal, kayak gitu kurang lebih. Lemah lembut kepada Allah, lemah lembut kepada sesama manusia,
dan bahkan lemah lembut kepada seluruh makhluk, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis samai. Orang-orang yang penyayang akan disayangi pula oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya yang di atas langit akan menyayangi kalian pula. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kaum muslimin ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin takut kepadanya dan mengantarkan kepada kelembutan hati. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ternyata makanya dari tadi perasaan udah pernah baca gitu ya. Tapi kapan? Kok nggak ada bukti videonya gitu. Jadi ternyata aku sampaikan ini kepada teman-teman mentoring beasiswa Kutim Bangkit. Tapi nggak apa-apa, berarti habis ini aku baca kisah ke-27. Oke, alhamdulillah nanti di-share aja foto-foto yang dari teman-teman BKB. Oke. Tadi selain lemah lembut kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada seluruh makhluk di sini, kepada tanaman, kepada hewan. Ya, ini ada sebuah kisah masyhur, yaitu ketika ada seorang pezina yang ingin bertaubat gitu ya. Terus ada seekor anjing yang kehausan. Nah, melalui hidayahnya Allah juga, pezina itu memberikan air untuk si anjing itu, yang mana anjing adalah di kitab hewan yang haram untuk disentuh dan najis ketika terkena air liurnya, seperti itu. Tapi berkat kelemah lembutan itulah, maka Allah ridho terhadapnya dan mengampuni dosa-dosanya. Oke, itu aja, mungkin kita lanjut ke kisah 27. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.